Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Dika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi, dengan NPM 1970065160059. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pengelolaan Sistem Komputer Ruang 01 dengan dosen Bapak Gatot Supriyono, SSI, MSM. Di sini saya sudah diberi beberapa materi. Materi yang saya ambil saat ini yaitu Knowledge System. Saya akan menjelaskan Knowledge System. Apa itu Knowledge System? Knowledge Management atau manajemen pengetahuan adalah suatu sistem dan proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi dan pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Definisi knowledge management dari beberapa sumber buku. Yang pertama yaitu ada menurut Prijosaksona dan Sembel pada tahun 2002. Knowledge management adalah suatu proses terformat dan terarah dalam mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan dan mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk kemudian memfasilitasi agar mudah diakses dan selalu tersedia bila mana dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada menurut Loudon dan Loudon pada tahun 2008. Knowledge management adalah serangkaian proses yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, memelihara, dan mendiseminasikan pengetahuan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada menurut Widayana pada tahun 2005. Knowledge management adalah suatu sistem yang dibuat untuk menciptakan, mendokumentasikan, menggolongkan dan menyebarkan pengetahuan dalam organisasi sehingga pengetahuan mudah digunakan kapanpun diperlukan oleh siapa saja sesuai dengan tingkat otoritas dan kompetensinya. Yang keempat yaitu ada menurut Aryani pada tahun 2003. Knowledge management adalah dukungan individu untuk mengkomunikasikan dan atau menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya dengan cara menciptakan lingkungan dan sistem untuk pemahaman, pengorganisasian, dan penyebaran pengetahuan ke seluruh organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi knowledge system. Yang pertama yaitu ada intermediation, yaitu peran perantara transfer pengetahuan antar penyedia dan pencari pengetahuan. Peran tersebut untuk mencocokkan atau to match kebutuhan pencari pengetahuan dengan sumber pengetahuan secara optimal. Dengan demikian, intermediation menjamin transfer pengetahuan berjalan lebih efisien. Yang kedua yaitu ada externalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan atau repository eksternal dengan cara seefisien mungkin. Externalization dengan demikian adalah menyediakan sharing pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada internalization, adalah pengambilan atau extraction pengetahuan dari tempat penyimpanan eksternal dan penyaringan pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang relevan. Pengetahuan harus disajikan bagi pengguna dalam bentuk yang lebih cocok dengan pemahamannya. Maka, fungsi ini mencakup interpretasi, format ulang penyajian pengetahuan. Yang keempat yaitu ada cognition, yaitu fungsi suatu sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Cognition merupakan penerapan pengetahuan yang telah berubah melalui 3 fungsi terdahulu. Yang terakhir yaitu ada measurement, yaitu kegiatan knowledge management untuk mengukur, memetakan, dan mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan performance dari solusi knowledge management. Fungsi ini mendukung 4 fungsi lainnya yaitu mengelola pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat knowledge system. Yang pertama yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua yaitu ada peningkatan aset pengetahuan.
Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas, dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga yaitu ada kemampuan beradaptasi. Perusahaan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat yaitu ada peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang oleh proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada komponen knowledge system. Yang pertama yaitu people. People adalah orang yang memiliki knowledge, mengelola sistem dan proses, dan berkomitmen terhadap proses strategi knowledge untuk keseluruhan organisasi. Budaya sharing mendorong penyebaran knowledge dapat dibangun melalui hubungan knowledge efektif, networks, COPS atau COPS, dan strategi komunitas sosial lainnya. Kedua yaitu proses. Proses adalah pengaturan dan penyelarasan dari strategi prinsip. Proses adalah pengaturan praktek untuk memastikan bahwa knowledge manajemen berjalan dengan baik ketika diimplementasikan. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah peran atau media pendukung yang penting dalam knowledge management, di mana dibutuhkan individu yang memiliki kompeten ketika menggunakannya. Implementasi knowledge management system memerlukan berbagai tools cukup beragam yang ikut terlibat dalam sepanjang siklus knowledge management teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi terutama komunikasi, kolaborasi, dan content management untuk knowledge capture, sharing, dissemination, and application. Dalam hal ini teknologi berperan sebagai support dan enabler bagi perusahaan atau organisasi, karena people merupakan komponen knowledge management yang paling berperan penting. Selanjutnya yaitu ada level knowledge system. Pada level pertama atau level 1. Data tersebar ditransformasikan oleh processing atau pemproses data ke informasi. Pada level ini biasanya disebut manajemen dokumen, yaitu mengelola isi informasi atau content management. Mengorganisasikan dan mendistribusi informasi. Pemakai dapat melakukan akses dan tentu kembali dokumen secara online pada database. Level kedua yaitu data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. Pemakai bisa menyumbangkan informasi ke sistem, menciptakan isi baru, dan mengembangkan database pengetahuan. Pemakai bisa membaca dokumen online, mendownload, melengkapinya, dan kemudian mengirimkannya ke tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian informasi dapat secara terus-menerus diupdate. Pada level ketiga, informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi output informasi untuk mendukung kegiatan organisasi, pengetahuan pendistribusian, kolaborasi, dan komunikasi, serta penciptaan pengetahuan baru. Lanjut level keempat, pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang bijaksana. Pada level ini, enterprise intelligence dikembangkan dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database operasional, dan performance support, di mana pengetahuan baru yang dihasilkan ditambahkan pada sistem. Lanjut ada siklus aliran knowledge system. Yang pertama yaitu knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Merupakan proses penciptaan pengetahuan baru dapat dilakukan dengan proses pengembangan atau development, penemuan, discovery, ataupun penangkapan atau capture pengetahuan. Yang kedua yaitu ada knowledge retention atau penyimpanan pengetahuan. Merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara serta pengambilan kembali pengetahuan yang ada. Yang ketiga yaitu ada knowledge transfer atau pemindahan pengetahuan. Merupakan proses untuk mengalirkan pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, meliputi proses komunikasi, penterjemahan, pengubahan, dan juga pemilihan. Knowledge transfer dapat juga dipahami sebagai knowledge sharing atau penyebarluasan pengetahuan. Yang keempat yaitu ada knowledge utilization atau pemanfaatan pengetahuan. Merupakan proses yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan yang ada. Mungkin ini saja yang saya sampaikan atau saya sajikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.